Selamat pagi Bu Kasih selaku guru Bahasa Indonesia. Selamat pagi Pak Yosef selaku guru IPA. Saya Yosef Nathanael Matupang ingin membuat video tentang pelajaran Bahasa Indonesia kolaborasi dengan IPA. Marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang berlimpah sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat. Saya ingin berpidato tentang organ reproduksi remaja. Sebelum kita mengenal lebih jauh ke organ reproduksi remaja, alangkah baiknya kita mengenal remaja terlebih dahulu. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kecil ke masa dewasa. Menurut WHO, masa remaja berada di antara usia 10 sampai 24 tahun. Peralihan ini mengakibatkan perubahan sikap dan emosi. Karena remaja itu telah beralih dari masa kekanak-kanakan yang tenang menuju masa dewasa yang rumit dan banyak masalah. Pada laki-laki, masa remaja ditandai dengan terjadinya mimpi basah, di mana hormon testosteron telah memproduksi sel sperma yang menyebabkan kandungan sperma di testis penuh dan keluar dengan sendirinya. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga dan merawat kesehatan organ reproduksi pada laki-laki? Yang pertama, hindari masturbasi. Masturbasi sangat tidak baik untuk kesehatan organ vital laki-laki. Selain dilarang oleh agama, masturbasi juga dapat mempengaruhi kinerja otak. Hadirin yang berbahagia, secara psikis baik wanita ataupun pria, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Memperhatikan pergaulan dan lingkungan. 2. Harus mempunyai kesadaran bahwa kalau melakukan perbuatan yang tidak itu dapat merusak kesehatan organ reproduksi. Kita harus menghindari hal-hal negatif dengan mempunyai kesibukan dengan hal-hal yang positif. 3. Kita sebagai remaja jangan banyak pikiran. Bagi perempuan itu dapat menyebabkan menstruasi tertunda. 4. Hindari membaca buku yang dewasa yang belum pantas kita lihat. Remaja seusia kita masih sulit mengendalikan emosi. Jika kalian tidak terkendali, terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan, dan nanti timbul lagi masalah yang rumit lagi, yaitu tindakan aborsi. Hadirin yang berbahagia, mari kita rawat organ reproduksi kita yang sangat penting ini. Karena bila tidak, kita akan merasakannya sendiri nanti di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengaplikasikan semuanya, dan semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi. Saya Yosef Nathanael Matupang kelas 9B absen 28. Tujuan video saya ini untuk memenuhi nilai PTS dan TIL. Menurut kesimpulan dari Bapak Yosef, hari ini kita akan mengadakan 5 menit berikan. Sedangkan yang dengan untuk memberikan silakan menentukan uangnya secara pada kembalian enggak? Kembalian berapa? 3.000. Dan yang terkumpul pada hari ini adalah 32.000.
semua sudah penting. Yang dapat tertinggi adalah ini. Sudah kali ini depan dan bawah juga. Oh, masih juga. Ibu ketua. Jadi anak-anak, ini adalah ketuanya dan ini adalah wakilnya. Nah. Perkenalkan, nama saya Yosef Nathanael Simatupang, kelas 9B, nomor absen 28. Tujuan video saya ini adalah untuk memenuhi nilai PTS ganjil, pelajaran TIK dan akuntansi. Pengertian ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Akun-akun yang perlu disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatannya adalah sebagai berikut. 1. Pemasukan atau pengeluaran di muka. Contohnya, beban dibayar di muka. Cara pencatatannya adalah Anda catat pos ini sebagai aset yang berkurang setiap jangka waktu tertentu, misal tiap bulan. Pendapatan diterima di muka. Cara pencatatannya adalah dengan menulis pos ini sebagai dengan kewajiban atau utang yang seiring waktu berjalan, misal tiap bulan berubah menjadi pendapatan. 2. Pemasukan atau pengeluaran di akhir. Piutang pendapatan. Cara pencatatannya adalah tulis piutang bunga pada kolom debit dan pendapatan bunga pada kolom kredit. Besar piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Beban yang masih harus dibayar. Cara pencatatannya yaitu dengan menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit. Besar keduanya sama besar. Penyusutan aktiva tetap. Cara pencatatannya adalah dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Kerugian piutang. Cara pencatatannya yaitu dengan menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Biaya pemakai perlengkapan. Cara pencatatannya adalah tulis biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan cadangan perlengkapan untuk kolom kredit. Mega Komputer merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penjualan produk komputer, baik hardware maupun software. Mega Komputer berdiri sejak 15 Juli 1984. Saat ini, Mega Komputer dikelola oleh Dewan Direksi yang telah berpengalaman. Latar belakang. Dengan semakin berkembang dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak komputer atau software, kami berinisiatif untuk membuka toko dengan konsep kelas menengah untuk memberikan pengalaman berbelanja terbaik kepada para pelanggan. Visi dan misi. Visi: mengembangkan bisnis pemasaran komputer, baik hardware maupun software yang sehat dan memperluas jaringan retail. Misi: memberikan pengalaman belanja yang nyaman dengan didukung pelayanan yang baik. Berikut adalah contoh soalnya. Nama perusahaannya adalah PT Liri Ganteng alias Jelek. Bergerak di bidang penjualan komputer. Melayani penjualan alat komputer.
memiliki perlengkapan alat komputer seperti mouse, CPU, monitor, keyboard, dan lain-lain. Keterangan yang diperoleh tanggal 18 September 2021. Perlengkapan yang terpakai sebesar 2.500.000. B. Peralatan disusutkan sebesar 10%. C. Sewa dibayar di muka sebesar 800.000. D. Pendapatan yang belum diterima sebesar 1.200.000. E. Gaji yang belum dibayarkan sebesar 250.000. PT Liri Ganteng alias Gilek pada tanggal 16 September 2007 mempunyai saldo keuangan sebagai berikut. Kas sebesar 5 juta, perlengkapan sebesar 22.500.000, sewa dibayar di muka sebesar 3 juta, peralatan sebesar 9 juta, modal jaya sebesar 15 juta, utang usaha sebesar 9 juta, prive sebesar 500.000, pendapatan perusahaan sebesar 4.200.000, beban gaji sebesar 3 juta, beban lain-lain sebesar 300.000. A. Beban perlengkapan 300.000, perlengkapan 300.000. B. Beban penyusutan peralatan sebesar 150.000, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 150.000. C. Beban sewa sebesar 800.000, sewa dibayar di muka sebesar 800.000. D. Beban gaji sebesar 250.000, utang gaji sebesar 250.000. E. Beban penghapus piutang sebesar 50.000, piutang. Hello, good day everyone. My name is Yosep Nathanael Simatupang. I am a student of Yosudarso Cigugur Junior High School in grade 9B. My attendance number is 28. I will make a video about English and math lessons. Enjoy everyone. Soal nomor 3C. A. Tentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya adalah X sama dengan 0. X sama dengan 3x kuadrat minus 2 dikali minus 5. 3x kuadrat minus 2 dikali minus 5 sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu X nya adalah negatif 5/3 dan negatif 1. B. Tentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2 dikali 5. Hasilnya adalah 0. Y sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0 dan negatif 5. C. Titik puncak. XP sama dengan minus B per 2A. 2/6 sama dengan 1/3. YP sama dengan D per minus 4A. 2 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung 3 dalam kurung minus 5 per minus 4 dalam kurung 3. 4/60 per negatif 12. 64 negatif 12 per 64 per negatif 12. Hasilnya adalah negatif 5. D. Sumbu simetri. XS sama dengan minus B per 2A sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. E. X nya adalah minus 1, 0, 1/3, 1, 2. Y nya 0, negatif 5, negatif 5, 1/3, minus 4, 3. F dalam kurung 1 sama dengan 3 tambah 2 minus 5 sama dengan 0. F sama dengan 0 adalah 0 dikurangi 0 dikurangi 5 sama dengan minus 5. 1 sama dengan 3 dikurangi 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 4. Dalam kurung 2 sama dengan 12 dikurangi 4 dikurangi 5 sama dengan 3. Thank you for still watching my video. Bye. Have a nice day everyone and stay healthy.
Sampurasun ngaran abdi Yosef Nathaniel Simatupang di kelas 8B nomor absen 28. Tujuan abdi ngadamel video ieu nyaeta bikin ngalengkepan nilai PTS Sunda sareng IPS. Puji syukur urang geus dibere kesehatan sarta kakuatan bikin bisa ngariung di tempat ieu. Teu hilap hormat ka Bapak atawa Ibu guru anu tos masihan waktu sareng kesempatan abdi nyarios di dieu. Sarta rerencangan sadayana anu kuring banggakeun serta menunjukkan cinta. Dina kesempatan ieu simkuring bade diantara ngeunaan internet. Meureun henteu ane dina padamu unang sadayana. Internet teh mangrupa hiji alat atawa fasilitas anu bisa ngahubungkeun sadunia. Boh keur komunikasi, informasi atawa sosialisasi. Internet keur komunikasi. Internet oge bisa keur alat komunikasi jarak jauh. Bisa lebih gampang make internet. Contohna surat elektronik atau nu biasa disebut email. Internet sumberna informasi. Nya jelas, internet oge bisa disebut perpustakaan digital di seluruh dunia. Internet bisa dipakai keur pahili-hili informasi. Jeung pastina bisa nyaman informasi oge. Internet keur sosialisasi. Internet oge bisa keur sosialisasi contohna Facebook, Twitter, dan sejabana. Eta teh situs anu bisa dipake keur bersosial di dunia internet. Geus nyabas anu positifna, internet moal lengkep lamun can aya kakuranganna. Salian boga dampak anu positif, internet oge boga dampak anu negatif. Nyaeta bisa jadi alat atau pakakas keur judi, sara, porno, hack, jang sajabana. Makana urang kudu hati-hati dina ngagunakeun internet. Ulah sampe urang make internet dina anu negatifna. Urang kudu milah-milah mana anu hade, mana anu goreng. Sakitu wae anu tiasa dinudikeun ku simkuring. Hapunten bisa bisi seueur kalepatan. Kurang leunna hapunten. Sampurasun. Sampai. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Yosef Nathaniel Simatupang, kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan cara memukul bola dalam permainan rondes. 1. Letakkan kayu pemukul pada bahu kanan. 2. Sikap badan dicondongkan ke samping kanan. 3. Kaki kiri diusahakan lurus dan kaki kanan dibengkokkan. 4. Ayunkan dari samping ke depan hingga pukulan mengenai bola yang datang. Sekian penjelasan dan praktek memukul bola dalam permainan rondes. Terima kasih.